Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Di zaman yang serba maju ini, nyatanya ada barang-barang di museum yang sampai detik ini, kurator dan juga arkeolog paling pintar pun gak berani loh kasih penjelasan pasti. Mereka cuma bisa bilang, ini unik nih. Padahal aslinya mereka nggak paham itu apa. Nah, hari ini kita akan jadi detektif sejarah. Kita akan bedah artefak-artefak paling membingungkan di dunia yang bikin kita mempertanyakan asal-usul kecerdasan manusia ya. Udah siap untuk mikir keras? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Carved stone balls. Sesuai namanya, artefak yang satu ini merupakan batu tapi berbentuk bola. Nah, masalahnya mau dilihat dari sisi manapun, biasanya orang-orang bakal bingung nih, apa gunanya sih batu-batu ini? Sebelum aku kasih tahu, coba kita jelasin dulu ya awal mulanya. Dulu di Skotlandia pada tahun 1860-an, para pekerja yang lagi gali parit menemukan bola-bola batu seukuran genggaman tangan yang diukir super rapi. Ada tonjolan-tonjolannya, ada garis melingkarnya, dan ukirannya pun niat banget deh. Nah, akhirnya bola itu dikenal sebagai Towie ball. Yang bikin makin aneh adalah bola batu itu bukan cuma satu-satunya di dunia ya. Iya, ada ratusan bola batu yang ditemukan di seluruh Skotlandia. Waduh, tambah penasaran dong, buat apa sih ini fungsinya? Untungnya di tahun 1870-an, akhirnya seorang arkeolog Inggris punya info kalau bola batu ukir itu sebenarnya punya bentuk yang mirip sama ukiran di makam kuno Irlandia, yang berarti berasal dari zaman Neolitikum. Bayangin, 5.000 tahun lalu orang tuh udah bisa bikin kerajinan sehalus ini tanpa alat modern. Masalahnya sampai detik ini gak ada yang tahu pasti ya benda ini tuh fungsinya untuk apa. Ada yang bilang buat senjata, ada yang bilang hiasan tongkat, ada yang bilang untuk mancing, dan ada yang bilang cuma simbol status aja. The Hephaestus Disc. Lagi gali istana kuno bangsa Minoa di Kreta, arkeolog Italia bernama Luigi Pernier malah menemukan piringan tanah liat yang punya diameter sekitar 16 cm ini. Kejadian yang terjadi di tahun 1908 ini benar-benar bikin orang-orang saat itu dan juga peneliti bingung banget karena piringan ini tuh bukan piringan biasa. Namanya sekarang dikenal sebagai Hephaestus Disc, di mana di bagian dua sisinya penuh sama simbol aneh yang kalau diperhatiin bukan digambar atau diukir, tapi dicetak. Bayangin guys, di zaman itu orang-orang masih nulis manual pakai paku di tanah liat ataupun pahat batu. Tiba-tiba ada satu orang jenius yang ciptain dan juga ngetik pesan ini dengan rapi membentuk spiral. Kalau dihitung-hitung sih, totalnya ada 241 cetakan dengan 45 simbol berbeda seperti manusia, kepala hewan, tanaman, alat, sampai bentuk geometris segala ya. Masalahnya, teknologi secanggih ini cuma dipakai buat satu piringan ini doang loh. Habis itu, hilang gitu aja. Apakah si pembuatnya tuh lupa, dianggap nggak penting, atau ini prank kuno? Gak ada yang tahu ya. Lindenberg Head. Pada tahun 1962 lalu, pria bernama Carl Ludwig von Basing secara nggak sengaja menemukan lokasi aneh yang isinya ada 7 kepala manusia dari tanah liat. Ya, kalau diperhatiin sih, artefak bernama Lindenberg Heads ini emang punya kepala yang beda sama satu lainnya ya. Tapi yang keren adalah ternyata di bagian alis dan tonjolan wajahnya ada kristal mineral bernama spekularit yang bikin berkilau kalau kena cahaya. Wah, benar-benar beda kan sama artefak lain di zaman itu? Masalahnya, para arkeolog tuh nggak tahu fungsinya buat apa. Dibilang itu topeng, tapi terlalu kecil. Dibilang buat upacara, tapi siapa yang pakai ya? Dibilang buat pajangan, kok kayaknya terlalu keren. Yang jelas, penemuan ini menunjukkan kalau masyarakat Afrika kuno ternyata punya selera seni tinggi dan juga ritual yang kompleks banget. Roman dodecahedrons. Kadang aku benar-benar nggak tahu sih ya kenapa orang zaman dulu tuh suka bikin benda yang benar-benar unik. Contohnya kayak bola bernama Roman dodecahedrons ini deh. Tapi bukan bola beneran loh ya. Bentuknya emang kayak bola, tapi aslinya dia ada 12 sisi bolong-bolong dari perunggu gitu. Pertama kali para arkeolog menemukan benda itu ada di Inggris, Prancis, dan juga Jerman dengan total sekitar 120 buah. Masalahnya setelah dicari tahu kemana-mana, ternyata nggak ada yang tahu fungsinya buat apa. Ada yang bilang alat ukur insinyur Romawi, ada yang bilang tempat lilin, ada yang bilang alat rajut, sampai ada yang berteori kalau itu benda ritual sekte misterius. Berhubung nggak ada satupun yang terbukti, alhasilnya sampai sekarang benda-bendanya tuh masih menjadi misteri ya. Dijamin dulu tuh orang Romawi pasti tahu benda apa sih itu, tapi semenjak zaman kekaisarannya tuh runtuh, ilmu-ilmu tentang benda aneh pun juga ikut hilang. Jadi sekarang kita cuma bisa bengong ngeliatin bola bolong-bolong ini tanpa jawabannya ya teman-teman. Perforated batons.
Di zaman sekarang, orang-orang tuh taunya lokasi ini merupakan Jenewa yang runtuh dan meninggalkan tumpukan batu gede doang kan? Tapi dulu, di bawah batu itu sebenarnya ada manusia purba numpang hidup dan juga berlindung selama berabad-abad loh. Jadi ceritanya di tahun 1800-an, para arkeolog lokal menemukan benda-benda seperti tulang hewan, alat primitif, guci, sampai sebuah benda panjang dari tanduk rusa yang punya lubang di salah satu ujungnya. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata artefak serupa muncul juga di Eropa, di mana kalau dihitung-hitung ada lebih dari 400 buah. Bahannya tuh ada yang tanduk, ada yang gading, dan biasanya ada lubangnya juga ya. Kalau sekarang sih, benda itu dikasih nama perforated baton. Yang bikin kocak adalah waktu ilmuwan mulai tebak-tebakan fungsinya ya. Ya, karena bentuknya tuh lonjong dan keras, ada teori yang bilang ini tuh senjata, ada yang bilang ini tuh tongkat sihir, bahkan ada teori liar yang bilang kalau ini adalah dildo prasejarah. Iya, beneran ada ilmuwan yang mikir ke situ loh. The Voynich Manuscript. Manuskrip yang punya 234 halaman dari kulit hewan dan diberi nama Voynich Manuscript ini awalnya dibeli sama Wilfred Voynich di tahun 1912. Uniknya, dia menemukan manuskrip ini pun bukan karena lagi mencari atau seorang kolektor ya, tapi gara-gara dia adalah seorang pedagang buku. Nah, waktu manuskripnya tuh dites, ternyata umurnya dari awal abad ke-15 dong. Waduh, isinya pun bukan palsu ya, bukan hasil AI atau bukan hoax gitu. Tapi kalau ditanya isinya tuh apa, bener-bener di luar nalar deh. Nggak ada yang bisa baca sama sekali dong guys. Tulisannya pakai huruf cacing keriting yang nggak ada di bahasa manapun di bumi. Gambarnya lebih absurd lagi ya. Ada ilustrasi tanaman yang nggak ada di dunia nyata seperti tanaman alien, diagram zodiak aneh, terus gambar cewek-cewek telanjang lagi mandi di kolam cairan hijau yang saling terhubung pipa-pipa. Para jenius kriptografi aja, termasuk suami istri Friedman yang menciptakan dasar intelijen Amerika ataupun NSA, udah habisin waktu bertahun-tahun loh untuk mencahin ini. Hasilnya, mereka nyerah. Padahal kalau di analisis komputer, teks ini punya pola statistik seperti bahasa beneran, ada tata bahasanya, dan bukan asal coret-coret aja ya. The Baghdad Battery. Waktu pertama kali dengar namanya Baghdad Battery, awalnya tuh aku mikir baterai yang ditemuin di Baghdad gitu ya. Tapi ternyata di tahun 1930-an lalu, arkeolog menemukan beberapa kendi tanah liat di dekat Ctesiphon, Irak yang isinya tuh ada silinder tembaga, batang besi, dan disegel pakai aspal alami. Ya sebenarnya sih awalnya nggak terlalu tertarik sama artefak itu ya. Cuma di tahun 1938, Kepala Museum Baghdad yaitu Wilhelm Konig bilang kalau artefak itu bukan sembarang artefak, melainkan sebuah baterai listrik. Lah bingung dong, kok bisa ya udah muncul dari puluhan tahun yang lalu? Nah sampai sekarang nggak ada yang tahu kenapa baterai listrik itu bisa muncul di sana karena nggak ada catatan sejarahnya, nggak ada kabel yang pernah ditemukan, dan nggak ada bukti kalau listrik pernah dipakai juga ya. Alhasil bisa aja orang zaman dulu emang berhasil membuat baterai tapi nggak digunakan sama sekali. Atau yang lebih masuk akalnya lagi, ini tuh cuma tempat menyimpan gulungan kertas suci aja biar nggak rusak kena lembab ya, makanya ditutupin dengan aspal. Qipu. Kumpulan tali yang kalian lihat ini sebenarnya bukan kerajinan tangan zaman dulu loh. Jadi tali-tali itu adalah sistem bernama Qipu yang merupakan alat administrasi negara. Selama ratusan tahun para peneliti sepakat kalau Qipu ini ya cuma untuk hitung-hitungan kayak hitung pajak, hitung harta kekayaan, dan hitung stok barang gitulah ya. Bisa dibilang mirip Excel tapi dari benang aja ya teman-teman. Tapi plot twist terjadi pada tahun 2018 ketika peneliti Manuel Medrano dan juga Gary Urton iseng nyocokin 6 buah Qipu dengan dokumen sensus Spanyol kuno. Hasilnya bikin merinding loh. Simpul-simpul itu ternyata bukan cuma angka berapa orang, tapi juga ngasih tahu siapa nama mereka. Wah, ini gila banget ya. Artinya, Qipu itu berpotensi sebagai sistem tulisan 3 dimensi. Posisi simpul, warna benang, jenis serat, bahkan arah pelintirannya itu semua adalah kode. Jadi, secara nggak langsung, bangsa Inka ini sebenarnya udah nemuin coding jauh sebelum komputer tuh ada ya. Dan sekarang, para ilmuwan lagi pakai AI untuk nge-scan ribuan Qipu di database Harvard biar bisa mencahkan kode rahasia ini.
the Antikythera mechanism. Pernah nggak sih kalian bayangin nemu smartphone di dalam fosil dinosaurus? Nah, penemuan tahun 1901 di Pulau Antikythera Yunani, ini tuh rasanya persis kayak begitu sih. Awalnya, para penyelam cuma ngira mereka menemukan bongkah batu karatan dari kapal karam Romawi ya. Sampai akhirnya batu itu pecah dan jeng-jeng. Di dalamnya ada rangkaian gear perunggu yang super rumit. Benda ini dibuat 2000 tahun yang lalu, di mana berarti jauh sebelum Julius Caesar lahir, tapi jelas teknologi yang berasal dari masa depan ya. Ini bukan jam dinding biasa, ini adalah komputer analog tertua di dunia. Cara kerjanya tuh gila banget ya. Kalian putar engkolnya dan alat ini bakal mensimulasikan pergerakan seluruh alam semesta versi Yunani kuno. Dia bisa prediksi posisi matahari, bulan, gerhana matahari bertahun-tahun ke depan, bahkan ngasih tahu kapan olimpiade berikutnya digelar. Makanya bayangin deh, 2000 tahun lalu mereka udah bikin gadget lengkap sama buku panduannya loh. Penemuan ini sukses nampar sejarawan bolak-balik. Dulu kita ngira orang Yunani cuma jago filsafat dan juga nggak ngerti mesin. Ternyata mereka udah punya teknologi presisi tinggi yang entah kenapa hilang dan juga terlupakan begitu aja. The Shroud of Turin. Selama ratusan tahun, kain kafan Turin yang kalian lihat ini aslinya bikin debat nggak kelar-kelar loh teman-teman. Jadi kain linan yang disimpan di Katedral Turin Italia ini punya gambar samar seorang pria yang disalib yang diduga adalah kain kafan Tuhan Yesus. Masalahnya gambar itu tuh bukan lukisan, bukan cetakan, atau bukan bekas kebakar ya guys. Tapi seakan-akan muncul aja di serat kainnya. Cuma di tahun 1988, pihak 3 laptop dunia dari Arizona, Oxford, dan juga Zurich akhirnya turun tangan untuk melakukan uji karbon sendiri ya. Hasilnya apa? Semuanya pada sepakat kalau kain itu berasal dari tahun 1260 sampai 1390 Masehi. Artinya, kain ini dibuat di abad pertengahan ribuan tahun setelah Yesus wafat. Case closed dong? Tunggu dulu, nggak segampang itu ya. Meskipun ketahuan muda, ilmuwan tetap pusing 7 keliling karena nggak ada yang bisa jelasin gimana cara orang abad pertengahan bikin gambar sekompleks ini tanpa cat dan juga pigmen. Entahlah ya, ini tuh mukjizat yang telat muncul atau karya seniman jenius yang tekniknya hilang ditelan oleh bumi. Costa Rica Stone Spheres. Kalian pernah lihat kelereng segede mobil nggak? Di Costa Rica ada ratusan bola batu misterius yang tersebar di hutan, di mana ukurannya tuh mulai dari sebola basket sampai ada yang beratnya 15 ton. Saking rapinya, internet langsung heboh sama teori liar. Ini tuh pasti buatan alien, peta Atlantis, ataupun teknologi levitasi suara. Padahal ini tuh mahakarya suku asli Dekwa dari tahun 500 sampai 1500 Masehi yang dipahat manual pakai batu aja. Namun kenapa sih kita nggak tahu fungsi pastinya sampai sekarang? Karena waktu ditemukan, banyak bola ini diledakin sama orang serakah yang ngira di dalamnya tuh ada emas dan sisanya dipindah seenak jidat untuk jadi pajangan di halaman rumah orang kaya ataupun kantor pemerintah. Padahal posisi asli bola-bola ini tuh penting banget ya untuk baca kode astronomi ataupun navigasinya. Makanya gara-gara dipindah, halaman bukunya jadi acak-acakan ya guys. Plane of Jars. Dan terakhir, ada artefak yang unik nih, di mana biasanya artefak tersembunyi di dalam tanah ataupun di dalam hutan, tapi kali ini malah nongol terang-terangan di alam terbuka. Jadi ceritanya, di Laos itu ada ribuan guci batu raksasa yang tingginya tuh macam-macam ya. Nah, uniknya guci itu bukanlah guci pajangan doang, karena di dalamnya ditemukan banyak sisa tulang manusia yang dikremasi, manik-manik, dan juga gigi. Tapi warga lokal punya cerita yang berbeda. Kata legenda, guci-guci ini tuh dulu dipakai raja kuno untuk menyimpan arak beras buat pesta gila-gilaan abis menang perang. Yang bikin penelitian ini makin susah dan juga ngeri adalah lokasinya. Area ini tuh penuh sama ranjau darat aktif sisa perang Vietnam ya teman-teman. Jadi arkeolog yang mau gali pun di sini taruhannya tuh nyawa. Nah, udah gitu penanggalan karbonnya pun chaos banget, di mana ada jejak dari tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1200 Masehi ya teman-teman. Itu artinya kemungkinan tempat ini dipakai berulang-ulang sama peradaban yang beda-beda selama ribuan tahun. Jadi entah siapa pembuat aslinya, tapi rahasia mereka kayaknya bakalan aman dijaga sama bom waktu yang tertanam di tanah ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.